Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk membahas materi fisika. Kali ini kita melanjutkan subbab kalor yaitu asas Black ya. Di sini asas Black berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi kalau misalkan ya kita ibaratin ada misalnya zat cair atau air misalnya di suhu 60 derajat Celcius, berarti kan panas ya. Nah, air panas ini kita campur nih dengan air dingin. Nah, misalnya ada air panas kita campur dengan air dingin, maka pada pencampuran dua zat itu terjadi pelepasan kalor dari yang suhunya tinggi. Kalor tersebut kemudian diterima oleh yang suhunya lebih rendah gitu. Nah, ketika terjadi hal tersebut, maka nanti akan terjadi suhu seimbang. Misalnya yang awalnya ini tadi 60 derajat Celcius, kemudian ini yang awalnya suhunya rendah, nanti akan mencapai titik yang sama suhunya, suhu seimbang. Biasanya itulah yang ditanyakan di soal-soal asas Black. Q lepas sama dengan Q terima untuk rumusnya ya, karena tadi yang dilepaskan akan diterima oleh yang suhunya rendah, kalor tersebut. Q lepasnya rumusnya MC delta T dan untuk Q terimanya juga sama, MC delta T. Di sini perhatikan ya ada delta T, baik di Q lepas ataupun Q terima, di mana untuk Q lepas delta T-nya itu adalah suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu seimbang. Ya, jadi kan kalau yang melepas itu yang suhunya tinggi, berarti nanti perubahan suhunya adalah suhu tinggi tersebut. Misalnya ini kan 60 ya, dikurangi suhu seimbangnya berapa. Kemudian untuk Q terima, delta T-nya kebalik. Justru T setimbangnya dulu berapa nanti. Jadi suhu seimbangnya berapa dikurangi suhu rendah dari si benda awalnya itu berapa. Gitu. Jadi perhatikan di delta T-nya beda ya. Air sebanyak 500 gram suhunya 60 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air yang suhunya 25 derajat Celcius. Di sini kita bisa tahu kalau yang akan menerima kalor adalah yang suhunya rendah, yaitu 25, yaitu si 200 gram air. Berarti ini nanti letaknya di Q terima ya. Kemudian di Q lepasnya atau kalor yang dilepaskan itu ada di yang masanya 500 gram, karena 500 gram ini suhunya 60 derajat Celcius yang tinggi ya. Oke, kemudian di sini anggap tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram kali derajat Celcius, maka hitunglah suhu akhir campuran. Nah, di sini yang ditanyakan adalah TS atau suhu seimbang atau suhu akhir campuran. Kita gunakan asas Black di mana Q lepas atau Q lepas sama dengan Q terima. Tadi kita udah tahu ya yang melepaskan yang ini. Nah, sehingga MC delta T-nya nanti M-nya 500, C-nya adalah C air, kemudian delta T-nya adalah suhu yang tinggi 60 dikurangi suhu seimbang atau TS. Kemudian di sebelah kanannya, Q terimanya adalah MC delta T sama M-nya di sini berarti yang rendah ya, bukan yang rendah nilai gramnya ya, tapi di sini kan air yang suhunya rendah 25 itu kapasitasnya adalah 200 gram, nah sehingga masanya kita pakai 200 gram. Kemudian C-nya di sini C air juga, delta T-nya di sini suhu yang seimbang atau suhu akhir dikurangi suhu yang rendah. Nah, kalau dari sini kita bisa tahu kalau C-nya ini nilainya sama, maka boleh dicoret. Karena sama-sama air ya, zatnya sama-sama air langsung aja dicoret. Jadi nggak usah dihitung lagi. Kemudian M-nya kita masukin, sesuai tadi diketahui 500 dikali suhu tingginya 60 dikurangi TS sama dengan M yang ini yang 25 derajat 200 gram di dalam kurung kemudian ada TS dikurangi 25 suhu rendahnya. Nah, ini kita coret di 0 yang ada di 500 2 dengan yang ada di 200 juga 2 ya. Nah, ini boleh kita coret karena dia sejajar sama-sama di atas ya. Berarti di sini tinggal 5, di sebelah kanan tinggal 2. Kenapa kita coret? Biar lebih gampang. Jadi tinggal 5 kali 60, 300. Kemudian 5 kali min TS, min 5 TS gitu. Kemudian ini juga 2 kali TS berapa? Kemudian 2 kali min 25 berapa?
Oke, tadi 5 kali 60, 300, 5 kali min TS, min 5 TS, kemudian 2 kali TS jadi 2 TS, 2 kali min 25 jadi minus 50, maaf. Min 50 kan angka doang ya. Nah, dia bersatu dengan yang angka juga, 300. TS bersatu dengan TS. Nah, biar TS-nya nggak minus dan gampang, min 5 TS-nya kita pindahin ke kanan, ketemu 2 TS jadi positif ya. Jadinya 2 TS tambah 5 TS karena ini minus, pindah ke kanan jadi plus. Kemudian min 50 pindah ke kiri jadi plus. Ya, 300 tambah 50 jadi 350 sama dengan ini penambahannya jadi 7. Sehingga TS adalah, iya, 7-nya pindahin ke sebelah menjadi 350 dibagi 7 adalah harga TS ya. Sebenarnya mau TS-nya sebelah kiri atau sebelah kanan sama aja ya, karena kan dia sebanding ya. Tapi biar enak TS-nya kita pindahin ke sebelah kiri, jadinya TS adalah ya 350 bagi 7 hasilnya 50 derajat Celcius. Gampang ya? Oke, di sini ada satu soal lagi untuk menghitung suhu akhir campuran ya. Pastinya kita gunakan kilepas sama dengan ki terima. Nah, dari soal ini, setelah kalian baca dengan seksama, siapa sih yang jadi kilepasnya? Yang pasti adalah yang suhunya tinggi. Kalau kita lihat di sini balok es suhu 0 derajat dicelupkan pada air yang suhunya 100 derajat. Otomatis yang menjadi ki lepas adalah airnya ya, karena suhunya 100. Kemudian otomatis yang ki terimanya adalah si es yang suhunya 0 derajat Celcius. Di sini ki lepas yang kita tandain adalah ki air. Untuk ki terimanya kita bagi menjadi dua. Ada Q1 dan Q2. Kenapa? Karena di sini dia bentuknya adalah es. Ya, kalau kamu bayangin es di suhu 0 derajat, ketika dicampur sama air yang suhunya 100 derajat, dia pasti akan melebur ya atau mencair dong. Nah, es itu akan mencair, kemudian akan bercampur dengan air yang suhunya 100 derajat Celcius. Maka di situ akan ada dua proses, di mana esnya pertama akan mencair dulu, di sini kita anggap Q1, proses meleburnya, kemudian proses kenaikan suhu dari 0 derajat sampai nanti mencapai suhu seimbangnya berapa gitu kan dengan 100 derajat itu adalah Q2 ya. Jadi ada dua Q-nya untuk di es karena dia harus berubah wujud dulu baru bercampur. Oke, di sini berarti Ki airnya kita pakai MC delta T ya. Nah, MC delta T sama dengan Ki satunya berarti untuk melebur maka kita gunakan M kali L. Kemudian untuk Q2-nya adalah kenaikan suhu dari es itu kan tadi setelah melebur menjadi air, dia bercampur dengan air yang 100 derajat itu kan akan mencapai suhu seimbang. Nah, di sini kita gunakan MC delta T. Oke, kita uraikan lagi. MC delta T yang sebelah sini, M-nya di sini adalah 500 gram air ya. Jadi kita tuliskan 500 gram air. Dikali di soal kalor jenis airnya 1, maka C-nya kita ganti 1. Nah, perubahan suhunya adalah suhu tingginya ini 100 dikurangi TS. Kemudian di sebelah kanan, M kali L-nya massa si S-nya adalah 600, L kalor leburnya adalah di soal 80, ya 600 kali 80 ditambah MC delta T di sini, dia sudah menjadi air. Tapi walaupun sudah menjadi air, kita pakai data massanya yang masih es, karena ini adalah masih sama bendanya ya. Masih sama masanya gitu ya. S-nya kan 600 gram, udah melebur menjadi 600 gram air. Berarti di sini M-nya adalah 600 gram air. Dikali C-nya kita tidak gunakan kalor jenis es, tapi kita gunakan kalor jenis air. Ya, karena di sini sudah jadi air 1. Nah, jangan terkecoh. Jangan sampai pakai 0,5 tapi pakai 1. Kemudian delta T-nya adalah suhu seimbang dikurangi si suhu rendahnya. Berarti TS dikurangi 0 karena si es itu ketika sudah melebur menjadi air itu kan suhunya 0. Oke, seperti ini. Kemudian kita uraikan lagi, 500 kali 1 tetap 500, dalam kurungnya 100 min TS nggak bisa ya, dikurangi. Sama dengan sebelah kanannya 600 kali 80, 48.000, 600 kali 1, 600, ini TS dikurang 0 jadi TS gitu ya. Oke, kita kali ke dalam 500 kali 1000 jadi, maaf, 500 kali 100 jadi 50.000, 500 min TS jadi 500 TS ada kurangnya di sini ya.
Kemudian sama dengan sebelah kanannya 48.000 tetap, 600 dikali TS jadi 600 TS. Nolnya abaikan karena tidak berpengaruh. Kemudian TS dengan TS kita kumpulkan, angka dengan angka kita kumpulkan. Nah, enaknya sih TS-nya yang 500 ini kita geser ke iya kanan ya, biar jadi positif. Sehingga 600 ketemu 500 jadi 1100 TS. Nah, 48.000 pindahin ke kiri jadi minus. Tadinya plus jadi minus. Berarti 50.000 dikurangi 48.000 jadi 2.000 ya. Nah, 50.000 dikurangi 48.000 2.000 untuk 600 TS ditambah 500 TS tadi 1100 TS, sehingga di sini 0 ini 02 ini kita coret dengan 02 ini, jadi TS adalah 20 dibagi 11 ya, 11-nya pindah ke samping. Diulang, jadi bisa aja sih kita bagi 2000 bagi 1100, tapi biar lebih gampang, biar lebih mudah, biar angkanya kecil, 02-nya kita coret masing-masing, sehingga di sini tinggal 20, di sini tinggal 11, 11 pindah ke kiri jadi dibagi, TS adalah 20 bagi 11, atau 1,818 derajat Celcius. Ya, jadi kalau ada es di soal ini dengan suhu sekian dicampur air suhu sekian, maka akan mencapai suhu seimbang 1,818 derajat Celcius. Gitu. Oke, untuk asas black selesai sampai di sini. Untuk menghitung suhu akhir campuran, kita coba lagi nanti di video selanjutnya untuk menghitung besaran lainnya tapi masih di asas black. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.